Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Oke, untuk materi selanjutnya seperti yang di layar itu ada dua buah fungsi. Yang pertama ada fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Sebenarnya untuk VLOOKUP dan HLOOKUP itu mempunyai fungsi yang sama, hanya perbedaannya hanyalah pembacaan tabel referensinya. Jadi kalau untuk HLOOKUP, fungsi yang digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain yang akan dijadikan referensi dengan membaca data secara horizontal. Sedangkan VLOOKUP pembacaan datanya secara vertikal. Jadi seperti di layar kalian itu ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Pembacaan datanya itu berbeda. Yang VLOOKUP itu pembacaan datanya secara horizontal, HLOOKUP secara horizontal, sedangkan VLOOKUP secara vertikal. Jadi untuk VLOOKUP itu kepala kolom itu ada di atas. Untuk yang VLOOKUP ada di atas, sedangkan HLOOKUP ada di samping. Jadi pembacaan datanya ini ke sini, ini ke sini. Jadi untuk fungsinya itu hanya berbeda pada bentuk tabel referensinya. Jadi misalkan nanti ada soal, dilihat dulu tabel referensinya itu pembacaannya secara vertikal atau horizontal. Untuk penggunaan fungsinya ini sebagai contoh, langsung saya contohkan aja. Di layar kalian ada tabel seperti ini. Katakanlah ini adalah tabel beasiswa. Di sini kalian harus menentukan beasiswa, registrasi, SPP, dan BPI. Potongan untuk registrasi, SPP, dan BPI berdasarkan kode yang ada. Di sini ada kode A1, A2, A3 sama A1, A2, A3. Di sini dari lembar Excel-nya di tabel utama itu sudah ditentukan kodenya. Si A mendapatkan kode A1, si B mendapatkan kode A2. Jadi menentukan berapakah besaran potongan beasiswa untuk si A di bagian registrasi, SPP, dan BPI. Oke, contoh kita menggunakan tabel yang atas, berarti VLOOKUP. Oke. Mudahnya nanti kalau kalian belajar di Excel langsung, itu kalian ketikkan sama dengan kalian ketikkan VLOOK, itu nanti di bawahnya akan ada drop down. Itu bisa kalian pilih menggunakan panah yang ada di keyboard. Kemudian setelah ada tanda bloknya yang diinginkan, nanti kalian klik tab. Nanti secara otomatis dia akan muncul yang diinginkan dan tanda kurung buka. Di bawahnya nanti ada seperti tulisan bayangan apa yang harus kalian lakukan. Di situ mungkin di layar tidak muncul, kalau nanti langsung praktek nanti akan muncul VLOOKUP kurung lookup value. Lookup value itu kasarannya yang mau di lookup itu bagian mana. Di sini ada kode, kalian klik kode, diikuti dengan tanda titik koma. Tabel array itu tabel referensinya. Tabel referensi yang digunakan. Di sini ada A1 dan sampai 3000, kalian blok semuanya.
tabel isinya ya, bukan tabel keseluruhan. Jadi untuk kode, rek, SPP, dan BPI tidak usah di blok. Kemudian diikuti dengan titik koma dan ada kolom indeks 6. Itu posisi datanya ada di kolom nomor berapa. Misal ini kan ada rek, SPP, BPI. Di tabel referensinya juga ada rek, SPP, dan BPI. Itu berada di kolom nomor berapa. Ingat, untuk VLOOKUP yang dibedakan nanti adalah kolomnya karena datanya berbentuk vertikal. Untuk rek ada di bagian nomor 2. Kalian langsung tutup kurung aja apa. Enter. Dia akan muncul 50.000. Tinggal tarik NA. Ya, ini ada yang namanya NA. Kenapa di sini NA? Karena di sini datanya hanya 3. Kita harus dibentuk dalam bentuk diubah ke dalam bentuk absolut untuk datanya ini. Absolut itu memberikan tanda dolar pada tabel referensinya. Jadi di formulanya nanti kalian di depan tabel referensi itu dikasih tanda dolar. Dolar lagi. Dolar. Oke. A3 100.000, A2 75.000, A3 100, A2 75, A1 50. Bagaimana jika di SPP? Sama, cuma perbedaannya kita mengubah nilai kolomnya. Mengubah nomor kolomnya. Kalau tadi berada di posisi kolom nomor 2, untuk SPP ada di kolom nomor 3. Lookup value-nya, titik koma, tabel array-nya, titik koma, 3, tutup kurung. Hasil data yang ada di sini nanti di lookup berdasarkan yang kalian tulis. Ada di sini nih. NA lagi. Kalau nanti muncul seperti ini berarti kalian harus memberikan tanda absolut atau tanda dolar di memberikan tanda dolar pada fungsi referensinya. Jadi nanti kalau praktek sendiri akan lebih paham bagaimana perbedaannya kalau kalian menggunakan absolut dan tidak. Ingat, absolut adalah tanda dolar. Oke, begitu juga dengan BPI. Perbedaan hanya di bagian yang terakhir. Misalkan di sini kalian punya lebih dari 3, ya sudah disesuaikan. Misal di sini ada yang dibutuhkan, yang muncul di sini cuma ada rek dan BPI. Tidak semua mahasiswa itu misalkan tidak mendapatkan semuanya. Kalau misalkan tidak mendapatkan semuanya, mungkin di sini nanti kalian bisa tambahkan satu lagi, mungkin A3 itu 0000 semua, jadi tidak ada potongan. Atau mungkin kalau misalkan mau tambahkan di sini ada rek, SPP, BPI, misalkan satu lagi KKN mendapatkan potongan, kamu tambahkan di sini. Kemudian yang siapa yang mau mendapatkan potongan KKN dimunculkan di tabel utamanya. Terus yang kedua, bagaimana jika yang dibutuhkan adalah
tabel referensinya berbentuk seperti ini. Jadi kalau tadi yang dibaca adalah vertikal, sekarang pembacaannya adalah horizontal. Kalau horizontal berarti row-nya ada di sini 1, 2, 3. Kalau tadi kan maaf 2, 3, 4 sama di sini juga 2, 3, 4. Jadi perbedaannya cuman ada di posisi pembacaan. Kalian harus menggunakan kapan harus menggunakan VLOOKUP dan kapan harus menggunakan LOOKUP. Oke, di sini kita di sini kita coba menggunakan yang namanya lookup. Yang di lookup sama A1 titik koma blok titik koma ada di row nomor berapa? Row nomor 4. Oke, itu diabsolutkan. Tarik. Oke. Jadi perbedaannya jelas, di situ hanya pembacaan fungsinya aja. Yang kedua, ada fungsi yang berikutnya, ada yang namanya fungsi if. Fungsi if itu digunakan untuk mencari sebuah nilai berdasarkan kondisi tertentu. Misal, kalau depannya di layar, misalnya depannya F, itu ekonomi. F di sini ekonomi. Terus apalagi D, peternakan. A, agroteknologi. E, hukum. G, komunikasi. C, informatika. Oke, contoh seperti itu. Jadi mencari nilai fungsi, mencari nilai fakultasnya berdasarkan kondisinya di mana F itu adalah ekonomi, D adalah peternakan, A adalah agroteknologi, dan seterusnya. Di sini kita buat dulu tabel bantu untuk menentukan kode berdasarkan NIM. Jadi kita harus memisahkan dulu kode yang paling depan. Ada yang namanya fungsi data. Ada left, right, middle.
Left itu mengambil karakter dari kiri. Kalau right mengambil karakter dari kanan. Mid itu tengah. Contoh seperti ini, kita akan mengambil data F-nya saja. Berarti kita bisa menggunakan left. Data kolom yang akan dicari di situ di A3 titik koma diikuti titik koma, data nomor berapa? 1. Cuma satu data, maksudnya satu karakter. Jadi hitungannya adalah karakter. Misalkan ini saya ketik 2, berarti nomor 1 dan 2 yang muncul. Karena kita hanya menggunakan karakter yang pertama, maka di sini kita ketikkan angka 1. Kita tarik. Yang kita ambil hanya satu karakter. Bagaimana kalau posisi kanan? Oke, kita ganti tengah. Jadi karakter di paling belakang data. Kalau tadi kan yang paling depan. Berbeda di situ. Oke, di sini sudah kita ketahui nilai dari F, D, A, E, G. Kita bisa tentukan fakultasnya berdasarkan ketentuan yang telah ada ini. Saya kasih blok. Kita bisa menggunakan yang namanya if. Bisa diibaratkan dalam bentuk kata-kata jika C sama dengan F, maka ekonomi. Satu fungsi cuma menentukan nilai. Contoh, misalkan kita hanya menentukan satu ini dan di bawahnya ada D, A, E, G, nanti munculnya adalah false karena datanya tidak terbaca. Di fungsi atas yang dimunculkan hanyalah apabila F itu ekonomi, berarti kalau di depannya ini tidak F, logikalnya di kolom sebelumnya itu tidak F, maka datanya akan dinilai salah. Maka semuanya muncul false. Hanya yang tulisannya ekonomi yang depannya F aja. Oke, selanjutnya jika C3 sama dengan F, maka ekonomi. If lagi. If logical testnya di sini, maaf. If C3 sama dengan F, oh maaf, ini kurang.
if C3 sama dengan F maaf, ini gini. Saya kembalikan dulu seperti semula. Oke, jadi fungsi selain F itu nanti adalah peternakan. Jika C3 jika C3 sama dengan D, maka peternakan. Jika salah, hukum. Oke, jadi di sini ada 3 buah logika. Kalau tadi kan pertama 1, 2, terus 3. Pembacaannya jika C3 sama dengan ekonomi. Jika C3F itu adalah ekonomi. Jika C3-nya D adalah peternakan. Selain dua kondisi ini, semuanya adalah hukum. Jadi selain F dan D itu adalah hukum. Padahal di sini ada banyak. Oke, di sini sudah saya contohkan untuk 3 fungsi. Untuk 3 kondisi. Nanti misalkan mau tambah bisa dicoba sendiri. Oke, ini bisa di hide. Diklik di atasnya, klik kanan, hide supaya tidak muncul. Kalau mengembalikannya gimana? Lock aja, unhide. Oke, hide. Oke, yang berikutnya penggabungan kata. Penggabungan kata bisa menggunakan dan. Logo dan di keyboard kalian. Misalkan kalian akan menggabungkan peternakan dan jadi menggabungkan misalkan kolom D2 menggabungkan data yang ada di kolom D dengan di kolom E. Itu nanti ada yang namanya dan. Pakai logonya sama dengan sel yang depannya ditambah sel belakangnya. Mau ditambah lagi ya nggak apa-apa. Seperti ini misalkan. Jadi nanti di dalam satu data itu ada 3, dalam satu tabel terdiri dari 3 buah. Maaf, dalam satu sel ini terdiri dari isi 3 buah sel. Tarik. Selesai. Oke, untuk pertemuan ini ada beberapa poin. Yang pertama VLOOKUP, kedua HLOOKUP, ada fungsi if dan fungsi data, ada left, right, mid. Ini katakanlah mengambil karakter dari sebuah isi data sel dan ada yang penggabungan kata. Misalkan ini sudah terlanjur dipecah, mau dikembalikan lagi bisa menggunakan dan ini.
Oke, cukup sekian. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.